Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi thayyibin tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida. Wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Alhamdulillah rabbil alamin, saudara sekalian. Majelis kajian malam rebahan kali ini istimewa. Pertama karena belum malam, ya, walaupun ditayangkan malam hari. Dan ini sebagaimana saudara ketahui, tentu taping, rekaman, meskipun live ditayangkan tidak live saat pengambilan gambar. Saya dan kawan-kawan kru alhamdulillah saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Suryalaya. Kita alap berkah, mengambil keberkahan dari majelis orang-orang saleh, majelis orang-orang berilmu, majelis berbagi. Semoga hantaran keberkahannya juga dialirkan kepada guru-guru kita, terkhusus Allah yarham ayahanda tercinta ibunda almarhumin kita semua. Dan marilah kita antarkan juga doa bagi para guru di Pondok Pesantren Suryalaya ini, terkhusus untuk Abah Sepuh, Abah Anom, dan setiap guru yang mengantarkan cahaya kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya yang suci, yang insyaallah membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bibarakatuh ummil kitab. Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Karena majelis malam ini tidak live, saudara, mohon dimaafkan rubrik room chat. Barangkali kalaupun ada pertanyaan akan kita bincangkan, kita bahas minggu yang akan datang. Malam hari ini izin untuk membahas beberapa pertanyaan yang minggu lalu disampaikan oleh saudara dalam kajian JRTV, kajian malam rebahan yang spesial, diskusi buku Inilah Mazhabku bersama Samah Dr. Habib Haidar. Tidak kurang dari 17 pertanyaan yang dituliskan. Ustadz Syams membacakan beberapa di antaranya pada minggu yang lalu, dan karena waktu tidak sempat membahas pertanyaan-pertanyaan yang saudara ajukan. Jadi malam ini khusus untuk menjawab, membincangkan, membahas pertanyaan yang diajukan minggu yang lalu. Saya bacakan ulang beberapa di antaranya, dan tentu ada yang beririsan, dan kalau ada yang belum sempat terbacakan, terluput dari dibacakan, mohon pemakluman dan pemaafan sebesar-besarnya. Beberapa di antaranya sekali lagi sudah dibincangkan pada minggu sebelumnya. Misalnya pertanyaan pada Habib Haidar tentang moderasi beragama.
Saya membaca pertanyaan dari Pak Roni Hardianto. Jadi sebenarnya apa yang salah jika semua mazhab seharusnya berdamai? Kenapa masih tetap ada peruncingan dan perselisihan? Ditambah pemahaman terhadap hadis yang akan sataftariku ummati, ya, akan menjadi firqah umatku itu hingga 70 golongan. Pertanyaan beliau ini dilanjut dan bahwa satu golongan akan selamat, menambah runcing permasalahan hingga membuat ketenangan dalam beribadah sesuai mazhab menjadi hilang. Apa kedewasaan dan tingkat ilmu seseorang yang menentukan perdamaian dalam multi mazhab? Atau apa yang menentukan perdamaian tersebut? Nah, cukup panjang pertanyaan beliau bagi dalam 3, mungkin karena keterbatasan menuliskan kolom komentar di YouTube. Jadi hadis sataftariku ummati, sebagaimana saya bincangkan pada diskusi buku itu, kata mazhab tidak disebut di dalam Al-Quran misalnya. Yang disebut itu firqah. Walaula nafarum min kulli firqatin. Kalaulah ayat Al-Quran dalam surat Taubah itu, umat tidak perlu berperang semuanya, berjihad semuanya. Seandainya ada sekelompok kaum, ini yang sering jadi dalil anak-anak nyantri. Harus ada sekelompok orang yang kemudian liyatafaqahu fiddin, supaya tafakuh dalam agama dan memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali. Lihat saudara, bagaimana Al-Quran itu pada bagian awal ayat menyebut firqah, tapi pada bagian akhir menyebut kaum, liyungziru qaumahum, supaya memberikan peringatan kepada kaum mereka. Jadi yang membedakan antara firqah dan kaum ini, saudara bisa kembali membuka ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalil liyatafaqahu fiddin itu ya. Surat At-Taubah, surat 9 ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidaklah bagi orang yang beriman itu untuk berangkat berperang semuanya. Mengapa tidak pergi dari setiap firqah di antara mereka itu ada ta'ifah, ada sekelompok orang yang liyatafaqahu fiddin, memperdalam pengetahuan tentang agama. Jadi dalam satu kalimat yang sama, dalam satu ayat, Al-Quran menyebut 3 pengelompokan, 3 kata. Satu firqah, yang kedua ta'ifah, yang ketiga kaum. Ada firqah, ada ta'ifah, ada kaum. Nah, mengapa dikhususkan ada firqah, ada ta'ifah, ada kaum? Kalau dalam terjemahan Indonesia, mengapa tidak pergi dari tiap golongan? Ini firqah jadi golongan. Walaula nafara min kulli firqatin, firqah diterjemahkan menjadi golongan, lalu minhum ta'ifah, dari mereka ada ta'ifah menjadi sekelompok orang. Ada golongan, kemudian ada kelompok orang, dan liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam agama, supaya kemudian mereka memberi peringatan kepada kaumnya. Ada firqah, ada ta'ifah, ada kaum. Ada golongan, ada sekelompok orang di golongan itu, dan ada kaum. Saya memaknai ayat ini dengan mengibaratkan ada satu, katakanlah ada perbedaan pendapat di antara kita, lalu membentuk satu kelompok yang disebut dengan firqah tadi. Pada firqah ini ada ta'ifah, ada sekelompok orang yang dianjurkan untuk tafakuh pada agama. Kalau di bersama saya ini ada kawan-kawan yang
matematikanya jauh lebih jago dari saya. Maksud saya kalau disederhanakan begini, firqah adalah kelompok yang memasukkan ke dalamnya ta'ifah. Ta'ifah adalah bagian dari firqah. Tapi firqah adalah bagian dari kaum. Jadi kaum itu lingkaran yang lebih besar, di dalamnya ada firqah, dalam firqah ada ta'ifah. Maka menurut ayat Al-Quran ini yang saya pahami, kita berbeda menjadi firqah-firqah. Seandainya setiap firqah itu ada sekelompok orang, ada ta'ifah. Jadi lebih kecil lagi dari firqah itu. Yang kemudian tafaqquh fiddin. Dia berusaha untuk memahami agama dengan tafaqquh fiddin, belajar agama itu liyungdhiru qaumahum idza raja'u, maka ketika mereka kembali itu mereka kembali tidak hanya menjadi milik ta'ifah, tidak hanya menjadi milik firqah, mereka menjadi milik kaum. Jadi kalau seseorang tafaqquh fiddin, ia justru akan keluar dari sekat-sekat, dari batas-batas. Ia tidak lagi milik ta'ifah saja. Ia tidak lagi milik firqah tertentu saja. Tapi ia keluar menjadi milik kaum. Secara sederhana, kita misalnya berasal dari satu kelompok, katakanlah alumni madrasah tertentu. Ini firqah kita. Ini analogi, saudara, mohon tidak dihubungkan. Nanti jumlah firqah jadi lebih banyak karena jumlah madrasah banyak. Nah, madrasah ini firqah. Lalu ada ta'ifah pada madrasah ini. Sekelompok yang tafaqquh fiddin. Pemahaman mereka tafaqquh fiddin itu mesti membawa mereka menjadi kelompok yang lebih luas pandangannya. Jadi ketika kembali itu bukan hanya semadrasah, tapi makin luas, dan makin luas. Nah, pertanyaan Pak Roni, itu pada kalimat ketika ada yang semuanya di neraka, hanya satu yang selamat. Pembahasan tentang Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat. Bahkan dalam kajian tentang Al-Firqah An-Najiyah ini ada yang menghitung jumlah nilai dari huruf. Misalnya alif nilai berapa, lam berapa, fa, ro, kaf itu berapa, dihitung, dijumlah. Nanti kelompok kita apa, sama tidak nilainya secara angka. Bahasa Arab itu punya, setiap hurufnya punya nilai. Jadi Al-Firqah An-Najiyah itu harus sama misalnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah kah? Atau sama dengan misalnya Asyiah Al-Imamiyah dan seterusnya. Nah, jadi sebetulnya yang bagian semua celaka kecuali satu, sebagaimana kita bincangkan minggu yang lalu, itu didhaifkan oleh Imam Asy-Syaukani, bahkan Ibnu Hazm menyebutnya maudhu, kalimat itu dibuat-buat. Jadi tidak ada pada hadis awalnya. Sekali lagi, sekalipun hadis yang umatku akan menjadi 73 firqah, dan itu katakan secara hadis kemudian diyakini sahih atau hasan, tetap tidak harus kita persepsikan negatif. Artinya ada 73 jalan untuk mencapai satu tujuan yang sama sebetulnya, dan tidak harus dipermasalahkan. Masalah muncul ketika ada kalimat semuanya di neraka kecuali satu. Nah, menurut Imam Asy-Syaukani itu hadis dhaif, dan bahkan Imam Asy-Syaukani menyebutnya dha'afuha itu jami'ah minal muhadditsin. Jadi ahli hadis itu ijma, sepakat mendhaifkan kalimat yang semuanya di neraka satu yang selamat. Oleh Ibnu Hazm disebut sebagai hadis maudhu, tambahan itu. Al-Albani yang banyak dirujuk oleh para peneliti Islam mutaakhir menyebutkan, aku tidak tahu dari mana Imam Asy-Syaukani menyebutkan ada ahli hadis yang mendhaifkannya. Bagi beliau kalimat bahwa semua neraka kecuali satu itu adalah sahih. Nah, kecenderungan yang kemudian menjadi muskil itu adalah karena masing-masing kelompok akan merasa dialah kelompok yang selamat itu. Sehingga itu yang membuat terjadi pertentangan, konflik yang meruncing makin lama antara satu kelompok dengan yang lainnya. Tetapi pertanyaan dari Bapak berikutnya, apa kedewasaan dan tingkat ilmu individu yang menentukan perdamaian dalam multi mazhab ini? Yaitu tadi, kalau kan kembali kepada
kepada teks hadisnya. Kalau dia hanya berhenti, kalau diterima pendapat Imam Asy-Syaukani, diikuti pendapat Ibnu Hazm, maka hanya sampai pada kalimat sataftariqu ummati salasa wa sab'in. Umatku akan berfirqah-firqah sampai 73 golongan. Artinya kita memaknai itu semua sebagai jalan menuju kebenaran, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga semuanya. Yang kedua, antara firqah, taifah dan kaum, tugas seseorang yang tafakuh fiddin itu melewati batas-batas firqah. Jadi kalau orang itu tafakuh fiddin, hilang batasan firqahnya. Dia bergabung kepada kaum, pada komunitas yang lebih luas, kepada kaum, kepada sesama kaum muslimin, atau kepada umat manusia. Dan kuncinya adalah tafakuh fiddin. Sehingga pendalaman pada agama, tafakuh fiddin, sekali lagi, mesti mengantarkan kita berangkat, berproses dari taifah menuju firqah. Kita taifah berasal dari firqah untuk menuju kaum. Begitu. Menarik saudara, dalam perjalanan menuju Pondok Pesantren Suryalaya ini kami melihat beberapa masjid. Dan masjid itu sebelum nama masjid digunakan kata kaum. Jadi misalnya Masjid Jami Kaum Al-Husain itu di Limbangan, di mana tadi? Ya, di Limbangan. Masjid Jami Kaum Lewo, itu ada kata kaumnya. Saya tidak tahu mengapa disebut kata kaum. Mengapa tidak Masjid Jami Al-Husain, Masjid Jami Lewo, tapi ada kata kaum. Masjid Jami Kaum Limbangan, Masjid Jami Kaum Lewo. Barangkali karena kaum itu adalah tempat yang jami, yang menghimpunkan. Jadi kalau dia berfirqah-firqah, maka di jami. Jami itu jama, menghimpunkan. Menghimpunkan yang berfirqah-firqah. Jadi di masjid semuanya ketemu. Di masjid yang berfirqah-firqah itu bersama. Nah, itu disebut dengan kaum. Disebut dengan kaum. Barangkali harus tanya kepada saudara kita di Limbangan dan Lewo. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Sekali lagi saudara, mohon maaf kalau ada pertanyaan di minggu lalu yang tidak sempat tersampaikan. Baru saja saya diingatkan oleh guru kita ahli matematika. Kaum, taifah, dan firqah itu dalam bahasa matematikanya, kaum itu semesta. Jadi dia kelompok yang lebih besar, kemudian yang firqah itu himpunan, begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, nah ini masuk pada pertanyaan berikutnya dari Andi Asma. Lalu pentingkah kita bermazhab? Dan kalau penting, apakah pilihan mazhab hanya Syiah atau Sunni? Gitu. Pertama, Allah yarham, ayahanda tercinta sering mengatakan, sebagaimana Habib Haidar juga minggu lalu sampaikan dan mengutip dari Allah yarham, bahwa bermazhab itu keniscayaan, saudara. Itu sesuatu seperti saudara bernafas, tidak dapat dipisahkan dari manusia. Mazhab itu jalan. Memang secara bahasa, zahaba pergi, mazhab itu tempat pergi atau waktu pergi. Jadi ya jalan. Lalu saya ini bukan Syiah, bukan Sunni, maka itulah mazhabnya. Mazhabnya adalah bukan Syiah dan bukan Sunni. Saya tidak punya mazhab, ya itu mazhabnya. Bahwa mazhabnya itu tidak bermazhab, gitu. Nah, jadi bermazhab itu keniscayaan. Pentingkah kita bermazhab? Itu keniscayaan. Saudara pasti bermazhab. Sebagaimana saya sampaikan minggu yang lalu, pengertian mazhab ini yang saya sampaikan dalam terhadap buku Habib Haidar itu, misalnya perlu dirumuskan. Ada mazhab fikih, ada mazhab kalam teologis, ada mazhab filsafat, ada mazhab tasawuf, atau sering disebut tarekat. Misalnya mazhab Sunni itu kelompok besarnya, semestanya. Nah, himpunannya itu ya ada fikih Imam Syafi'i, ada fikih Imam Hambali, fikih Imam Malik, fikih Imam Abu Hanifah, itu fikih Sunni.
Dan itu mazhab fikih. Dalam ilmu kalam misalnya mazhab ada Asy'ari, ada Mu'tazili. Dalam filsafat juga ada banyak school of thought. Apakah misalnya Aristotelian, Kantian, dan seterusnya. Jadi ada banyak yang mazhab. Kemudian mazhab tasawuf, Imam Al-Ghazali, ada Hasan Al-Basri, Ibn Arabi, As-Sufi, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengatakan mazhab, sebetulnya mazhab mana yang dimaksud. Juga ketika kita mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sebetulnya mazhab fikihnya bisa beda-beda. Misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang bermazhab fikih kepada Imam Syafi'i, lalu kalamnya pada Imam Asy'ari, dan tasawufnya kepada Imam Ghazali misalnya. Itu satu mazhab tersendiri. Lalu mazhab Ahlul Bait alaihissalam, baik kalamnya, baik fikihnya maupun irfannya atau tasawufnya merujuk kepada a'immah dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bermazhab itu keniscayaan. Ketika saudara hendak memilih misalnya mazhab fikih, bagaimana tata cara sholat, pasti saudara akan mengambil satu di antara mazhab yang ada. Bagaimana memahami masalah takdir. Apakah takdir itu qadariyah, jabariyah, apakah takdir itu free will atau deterministik, apakah ia sepenuhnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak punya peran, surga dan neraka kita, selamat dan celaka kita sudah ditentukan sejak azali, ataukah manusia juga ada ikhtiar di dalamnya. Saudara akan harus punya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saudara akan merujuk kepada para ulama. Merujuk kepada para ulama itu kita sebut mazhab. Jadi pilihan mazhab tidak sesederhana hanya sunnah atau syiah sebetulnya. Harus ditentukan dulu mazhab fikih, mazhab kalam, mazhab tasawuf, mazhab filsafat. Nah, Habib Haidar menawarkan sependek yang saya pahami, kita belajar dari semuanya. Ini yang beliau maksud mazhab di atas mazhab. Tidak mengkhususkan hanya dari satu pintu saja, tetapi belajar dari semuanya dan memilih mengikuti mana yang menurut kita argumentasinya lebih dapat kita pertanggungjawabkan kelak di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sebetulnya mazhab saudara adalah mazhab saudara sendiri. Apakah saudara Sunni atau Syi'i, sehingga ada sebutan sushi ya, atau la sunnah wala syiah. Semua kita pasti akan bermazhab bergantung kepada penelusuran jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kehidupan dan keagamaan yang ingin kita cari pemenuhan jawabannya. Terima kasih pada saudara atau saudari Andi Asma. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara Ibrahim Fawaz. Apa yang diharapkan Habib Haidar dari seseorang yang baca buku ini? Pada penghujung acara minggu lalu beliau sampaikan menumbuhkan optimisme untuk ukhuwah Islamiyah, pemahaman terhadap mazhab-mazhab yang ada, dan penghormatan atas perbedaan yang dilahirkan karenanya. Pertanyaan berikutnya dari Hamid Al-Ghar. Bagaimana kalau yang dipahami dan keyakinan pada keduanya memberikan kehampaan karena menjadi Syiah belum dan jadi Sunni juga tidak sempurna? Ini al-amru bainal amroin katanya ya, atau al-manzilah baina manzilatain, posisi berada di antara kedua sisi ya. Manzilah baina manzilatain misalnya dalam diskusi terhadap posisi paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mazhab. Nah, kita menyebut sekarang mazhab bukan mazhab fikih, bukan mazhab filsafat, bukan mazhab tasawuf, tapi ini mazhab berkaitan dengan eskatologi. Bagaimana akhir hidup manusia, bagaimana surga dan neraka, itu akan jadi satu mazhab tersendiri. Misalnya nih kedudukan pamanda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sayyid Abu Thalib. Mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam sepakat bahwa pamanda baginda Nabi Sayyid Abu Thalib radhiyallahu ta'ala berada di surga dengan tegas. Berdasarkan banyak dalil dan riwayat juga. Misalnya
Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan pemelihara anak yatim, aku dan sang pemelihara anak yatim bagaikan dua jari di surga, berdekatan. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merujuk kepada kedua jari beliau yang menempel erat. Kalau semua yang memelihara anak yatim masuk surga, lalu bagaimana dengan yang memelihara seorang anak yatim bernama Muhammad ibn Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi nabi terakhir, nabi pamungkas. Nah, mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam itu meyakini Hazrat Sayyid Abu Thalib di surga. Ada sebagian pendapat, saya belum dapat mengatakan apakah ini mewakili mazhab misalnya Ahlus Sunnah atau tidak, karena pada mazhab Ahlus Sunnah pun ada yang fikihnya Ahlus Sunnah, ada yang berpendapat Sayyid Abu Thalib masuk surga. Nah, tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Dan ada pendapat yang ketiga, yaitu tidak berada di surga, tidak berada di neraka, disebutnya menjadi al-manzilah baina manzilatain, tempat di antara dua. Begitu, karena ia mungkin surga katanya meninggal dunia belum beriman, tapi memelihara mendidik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah yarham ada tercinta pernah mengkritisi hadis yang disebut dengan hadis doh, hadis buih, bahwa Hazrat Abu Thalib itu berada di neraka tapi tidak dalam luapan airnya, panasnya, melainkan berada di atasnya yang hanya kena asapnya saja. Ini manzilah baina manzilatain. Allah yara meragukan al-manzilah baina manzilatain pada perkara kedudukan Sayyid Abu Thalib. Bagi Allah yaram, Sayyid Abu Thalib di surga. Jadi Allah yaram tidak begitu mendudukan manzilah baina manzilatain ini. Barangkali beliau akan tersenyum mengetahui bahwa penjelasan paling tepat untuk al-manzilah baina manzilatain adalah pertanyaan Bapak Hamid Al-Ghor ini. Jadi tidak Sunni dan tidak Syiah. Itu kedudukan al-manzilah baina manzilatain. Menjadi Syiah belum, menjadi Sunni juga tidak sampai secara sempurna. Ya itulah. Dan mungkin mazhab kebanyakan di antara kita. Hatta bahkan orang Syiah itu juga akan mengatakan bukan merendah saudara, tapi mereka meyakini merendah dalam artian bukan tawadu, tapi memang yakin bahwa diri mereka rendah. Misalnya kalau dikatakan saudara sudah Syiah belum? Tunggu dulu, Syiah menurut siapa? Kalau Syiah menurut A'immah Ahlul Bait alaihi wassalam jauh sekali. Syiatuna ahlul wara'i wal ijtihad wa zuhdi wal amanah. Syiah kami itu ahli yang ahli wara itu menahan diri dari yang kalau menjaga diri dari perbuatan yang terlarang. Lalu ahli wara ijtihad orangnya bersungguh-sungguh, zuhud, kalau zuhud menahan diri dari yang dibolehkan. Kalau wara menahan diri dari yang dilarang, kalau zuhud menahan diri dari yang dibolehkan. Tidak haram, tapi kita menjaga diri kita tidak menikmatinya. Kemudian ahli amanah dan sebagainya. Jadi kalau Syiahnya menurut kriteria para imam Ahlul Bait alaihi wassalam belum Syiah gitu. Mungkin Syiahnya juga menurut Google, apalagi menurut Google tidak sama sekali. Bukan Syiah yang dimaksud Google karena banyak hoax, fitnah yang beredar. Lalu apakah kita Sunni yang sempurna? Tergantung juga tadi. Secara fikih, saudara mau mengambil fikih siapa? Kompilasi hukum positif di Indonesia untuk undang-undang hukum Islam, kompilasi hukum Islam, pernikahan, perceraian, warisan, itu sebetulnya hukum positifnya itu mengadopsi berbagai mazhab, termasuk mazhab fikih Sunni dan mazhab fikih Ja'fari. Misalnya ada ketentuan saudara dalam setelah akad nikah saudara membaca sighat ta'liq, menurut saudara itu fikih mana? Fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Hanafi, fikih Maliki, atau bahkan apakah ini fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah membaca sighat ta'liq? Dalam konteks perceraian, apakah dalam keadaan emosi seseorang kemudian mengucapkan talak 3 kali sudah jatuh talak 3 atau baru dihitung 1? Kompilasi hukum positif kita di negeri kita itu mensyaratkan
kalimat talak disampaikan dalam keadaan sadar. Karena itu dimediasi melalui pengadilan agama, hakim, dan lain sebagainya. Menurut saudara itu fikih mana? Nah, jadi sebetulnya apakah kita ini Syiah belum, Sunni belum? Saya kira semua kita berada pada al-manzilah baina manzilatain. Kita mengambil dan belajar dari semuanya, memadukan semuanya. Baik kita dapat ikuti pada saat yang sama ketika ada perkara fikih yang sepenuhnya kita tidak dapat mengikuti satu pendapat mazhab fikih tertentu, kita juga dapat ruang untuk melaksanakan secara ihtiyat fikih menurut mazhab yang lain. Allahyarham misalnya menjabarkannya dalam buku beliau, dahulukan akhlak di atas fikih. Bukan berarti meninggalkan fikih, melainkan mengambil pilihan fikih yang lebih mendahulukan kemaslahatan umat dan akhlak yang mulia. Baik, terima kasih Bang Hamid. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Mulyadi. Apakah bermazhab adalah sebuah keharusan? Saya tadi mengatakan sebuah keniscayaan. Kalau keharusan seakan-akan diwajibkan, kalau keniscayaan itu seperti kita bernafas, seperti kita kalau mau berangkat menuju, jadi tidak terpisahkan dari diri kita. Kita berangkat misalnya dari Bandung menuju Jakarta atau sebaliknya. Seorang pasti akan harus mengambil jalan. Satu lewat Puncak, mazhab Puncak. Lewat Cikampek, mazhab Cikampek. Mau Cipularang, mazhab Cipularang. Atau saudara mau terobos hutan saja, mazhab Jonggol misalnya. Atau saudara mau naik pesawat, mazhab pesawat. Atau saudara tiba-tiba langsung di Jakarta menghilang dan ting hadir di Bandung. Maka saudara juga mazhabnya adalah mazhab ting langsung hadir itu. Nah, jadi itu sebuah keniscayaan. Bermazhab adalah sebuah keniscayaan. Jika harus bermazhab, apakah ada definisi dan tuntunan yang pas agar benar dalam pemilihan mazhab yang akan diikuti, yang sesuai dengan akal sehat kita, yang dapat saudara pertanggungjawabkan bagi diri saudara? Dalam artian, ia cukup kuat menjadi hujah saudara sehingga saudara yakini, saudara ikuti. Sederhananya, kalau ditanya orang mazhab saudara apa, saudara bisa menjelaskan. Mengapa engkau memilih ikut Imam Syafi'i? Karena beliau di Mesir, juga di Mekah, misalnya memberikan fatwa. Jadi itu hujah bagi saudara. Lalu ada mazhab yang Maliki, Imam Malik. Mengapa saudara ikut Imam Malik? Karena Imam Malik itu tinggal di Madinah dan Islam, baginda Nabi SAW itu diamalkan oleh penduduk Madinah. Sangat banyak dalam pendapat fikih, misalnya ra'yuna fi hadza, pendapat kami pada ini mengikuti Imam Malik karena Imam Malik itu adalah penduduk Madinah, imam penduduk Madinah. Karena itu penduduk Madinah secara turun-temurun misalnya mengikuti fikih yang diajarkan oleh para tabi'in, sahabat hingga baginda Nabi SAW. Itu jadi hujah bagi para pengikut Imam Maliki. Jadi saudara mesti mencarinya. Misalnya para pengikut mazhab Ahlul Bait alaihissalam, mengapa mengikuti mazhab Ahlul Bait? Karena berdasarkan hadis Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian pegang teguh keduanya tidak akan pernah tergelincir, tersesat selamanya. Al-Quran wa itrati ahli baiti, dan keluarga aku ahli baitku. Baik, ada komentar dari Salam Farmondeh. Saat baginda Nabi SAW masih hidup, kosakata mazhab tidak ada, maka kembalikan Islam Muhammadi dari esensialnya, not casingnya. Maksud beliau mungkin kembalikan Islam Muhammadi kepada esensinya, bukan kepada casingnya. Setuju. Hanya saja ada koma. Jalan menuju esensi itu melalui. Jadi untuk sampai kepada yang esensi itu kita tetap harus mengambil jalan. Bagaimana kita tahu bahwa itu esensi? Jalan juga. Nah, kalau jalan itu disebut casing, ya menuju esensinya itu yang di dalamnya tetap harus buka casingnya dulu. Gitu. Ya tetap harus menggunakan casing, harus menggunakan jalan. Mau sampai pada Islam Muhammadi pun, sallallahu alaihi wasallam, tetap harus mengambil jalan. Nah, mengambil jalan itu mazhab, walaupun tidak disebut secara kata di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mungkin bagian Nabi menyebutkannya jalan. Misalnya nih, alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidina min ba'di. Bagimu itu untuk ikut sunnahku. Bagian Nabi memberikan jalan, ya ikut sunnahku. Dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Kemudian terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab pemikiran yang ada. Mengartikan siapa yang dimaksud dengan khulafa'ur rasyidin itu. Apa maknanya khulafa'ur rasyidin? Rasyidin berarti dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu wahyu? Tidak mungkin. Wahyu berakhir pada zaman baginda Nabi. Lalu apa ilham atau apa? Nah, itu kemudian membuat ada beberapa versi casing tadi itu. Terima kasih. Berikutnya lagi masih dari Pak Muhammad Mulyadi. Jika tidak harus bermazhab, mazhab adalah keniscayaan, apakah memungkinkan untuk tidak bermazhab? Sekali lagi, itulah mazhabnya. Allah mazhabalahu. Mazhabnya itu tidak bermazhab. Sedangkan untuk mendapatkan informasi agama harus merujuk pada ulama. Itulah yang dimaksud dengan keniscayaan. Karena pasti mesti merujuk kepada ulama, mesti merujuk kepada kitab. Terima kasih. Berikutnya lagi ada pertanyaan KP Alam. Sejauh pandangan proyeksi ke depan, apakah Indonesia akan semakin bertemu di titik tengah? Insya Allah. Karena sebetulnya sudah terjadi. Sebelum bertemu pun itu sudah terjadi. Kata Allah Yarham ketika beliau mengingatkan kita, mengajarkan tentang apa yang disebut dengan fuzzy logic. Dulu itu tombol mungkin on off. Sekarang kipas misalnya on off. Tapi sekarang kipas itu bisa 1 speed, 2 speed, 3 speed. Di depan saya ini ada pencahayaan, saudara. Ada lighting. Bukan lagi on off, terang dan padam, tapi kadar cahayanya itu bisa diatur, intensitas cahayanya bisa diatur. Ya ada persentase. Sekarang kita mungkin tidak bisa mengatakan apakah saya 100% Sunni, 100% Syi'i sebagaimana posisi al-manzilah baina manzilatain tadi begitu. Jadi sebetulnya apakah Sunni dan Syiah dapat mencapai titik tengah? Menurut saya sudah terjadi. Seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Syiah sebetulnya. Tradisi seperti ziarah kubur, tradisi tarekatan, tirakatan, marhabaan, sholawatan, 40-an, dan banyak hal lain yang beririsan dengan tradisi-tradisi dalam mazhab keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tradisi muharraman, ya, untuk menyebut sebagai sekiranya bahwa peringatan muharraman itu adalah tradisi mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam yang menurut saya sebetulnya adalah tradisi masyarakat kaum muslimin seluruhnya. Karena itu sebetulnya sudah terjadi pertemuan di tengah itu, ya, sudah terjadi. Ada irisan tadi itu, ada yang fuzzy, ya. Yang kecuali kalau yang Sunni dan Syi'nya ini dihadapkan pada kubu-kubu yang dua-duanya masing-masing ekstrim. Dalam kajian keagamaan itu disebut dengan partikularis. Jadi yang menganggap hanya kelompoknya saja yang benar dan selamat di satu sisi, di Sunni. Nanti di Syi'i juga ada yang partikularis. Hanya yang menerima misalnya wilayah saja yang selamat. Nah, mungkin kalau pertanyaan itu diposisikan seperti ini, apakah mungkin keduanya bertemu di tengah? Selama masih partikularis akan sangat sulit. Harus bergerak ke eksklusivis, bergerak ke inklusivis. Apa partikularis, inklusivis, eksklusivis, dan sebagainya, ikuti JRTV dengan judul Kesempurnaan Hujjah. Nah, terima kasih. Berikutnya, ini sudah juga dibahas. Sudah juga, baik. Terima kasih. Apakah penyebab bergemaknya suara Ustadz Haidar? Itu kesalahan teknis. Ya. Apakah Wahabi termasuk mazhab Ahlus Sunnah karena sangat berbeda dari Ahlus Sunnah yang toleran? Saya kira pertanyaan ini saudara tanyakan kembali dan lebih tepat dijawab oleh yang mewakili mazhab Ahlus Sunnah. Jadi kalau misalnya saya menjawab
dan saya tidak dianggap mewakili mazhab Ahlussunnah, maka tidak tepat pertanyaan ini. Tapi secara umum memang ada ya Wahabisme kemudian menggunakan slogan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Di sisi yang lain ada paham-paham aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang menolak Wahabisme. Misalnya Nahdlatul Ulama di Indonesia jelas aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah mempertahankan prinsip aswaja. Dan Nahdlatul Ulama berada di garda terdepan dalam menghadapi perbedaan dengan Wahabi. Termasuk raison d'être, alasan berdirinya Nahdlatul Ulama pada Muktamar 1926 itu karena mengecam aksi di tanah suci ketika tempat-tempat bersejarah, Jannatul Baqi, pemakaman Baqi, rumah-rumah bersejarah, rumah baginda Nabi SAW waktu itu diratakan, ya. Saya berusaha mencari kata yang halus. Waktu itu dihapuskan dari jejak-jejak sejarah. Nah, para ulama, ada komite Hijaz, Kiai Wahab Hasbullah misalnya diutus untuk berangkat ke Saudi, menyampaikan langsung kepada pemerintah kerajaan Saudi waktu itu keberatan, sehingga para ulama bangkit, Nahdlatul Ulama. Saudara bisa baca pada Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, pada faktor luar negeri berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi sejak awal sudah menempatkan berada pada posisi yang memberikan kritik konstruktif pada paham Wahabi yang mendasari berdirinya kerajaan Saudi. Konon sekarang ini juga putra mahkota kerajaan Saudi misalnya mulai mereformasi. Jadi kalau mau disebut Wahabi juga sekarang pahamnya sudah berkurang kewahabiannya. Misalnya di Saudi juga. Dalam secara fikih misalnya selama hampir 100 tahun perempuan tidak boleh berkendara, tidak boleh nonton, tidak boleh keluar tanpa pengawalan seorang muhrim. Banyak perempuan tidak bisa berkarir ini dan itu di zaman, dan itu berdasarkan pemahaman fikih Wahabisme yang ditopang oleh kerajaan Saudi. Dan putra mahkota yang sekarang sudah mulai memberikan kelonggaran, perempuan sudah bisa nyetir sendiri, sudah bisa pergi tanpa muhrim. Bahkan kalau saudara lihat di Saudi itu bercadar saja hanya di Mekah dan Madinah. Saudara masuk Jeddah itu sudah tanpa keharusan untuk mengenakan penutup kepala bagi perempuan. Baik, terima kasih. Saya kira sudah demikian dari bahasan-bahasan yang minggu yang lalu. Terima kasih sebesar-besarnya pada all crew, pada saudara sekalian, dan terima kasih pada keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya yang mengizinkan kita semua alaf berkah di tempat yang mulia ini, majelis ilmu dan majelis orang-orang yang soleh insyaallah. Terima kasih saudara. Kita hantarkan kembali umur kita bagi para guru kita. Jamil wajibatil huquqi alaina Allah yarham. Para guru kita semua almarhumin, kedua orang tua, mari kita sertakan dalam hati. Terkhusus bagi keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya. Al-hadi niyya wa kulli niyatin shalihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih besar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.